Melihat segala ada setan, melihat segala ada macam-macam lah orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Yaitu salah satu karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap kita ini sudah memiliki bibit ketajaman roh itu untuk bisa tembus melihat ke alam roh gaib kah. Tapi yang Tuhan mau itu kan gini, saat kita dikasih karunia ketajaman roh bisa menembus ke alam-alam gaib begitu, tapi kita harus tahu cara untuk mencegah dan mengatasinya. Bukan kita terhanyut terseret ke situ. Tuh loh. Yang Tuhan bangga itu saat kita selalu melihat perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara sorga di alam roh kita. Jangan kita cuma bangga, kita punya penglihatan, bisa melihat ke alam goib aja terus, ke dunia roh yang gelap aja. Kita selalu berinteraksi, berhubungan dengan alam roh gelap aja. Gitu. Tapi kita tidak pernah melihat perkara yang sorga, alam roh sorga, perkara yang rohani. Nih, Ibu Siti nih sering cerita tentang kuburan lah, tentang orang mati lah. Orang tua kita kah, sanak saudara nenek kakek kita yang sudah meninggal lebih dulu, sudah ninggalin dunia ini terlebih dahulu dari kita. Kita nggak usah ngurusin lagi mereka yang sudah meninggal itu. Kalau mereka meninggal hidupnya di dalam Tuhan dan sudah bertobat, dia pasti meninggal di dalam Tuhan. Langsung para malaikat itu menjemputnya. Dibawalah duduk di Firdaus. Tuh loh. Yang kita pikirkan selama kita masih hidup ini di dunia ini bagaimana supaya kita mengalami perubahan hidup, pertobatan, keselamatan. Kenapa Bu Siti? Tuh loh. Memperbaiki hidup kita. Karena semua kita ini nanti pacangan. Juga meninggal dunia ini, berpindah tempat. Ke tempat kita yang sebenarnya di akhirat, di sorga, di Firdaus. Tuh loh. Makanya kalau ada orang yang sudah terlebih dahulu meninggal, tiba-tiba datangin kita, kita melihat, dia minta bahalai kah, minta air kopi kah, dia bilang, tolong buatkan aku kopi. Oh ketinggalan anuku, jimatku, ketinggalan jaritku, ketinggalan apaku, dia bilang. Jangan diresponi, ya dengar baik-baik ini ya Christian. Jangan diresponi itu, ditolak. Diusir, jangan bersahabat, jangan meresponi, jangan mengiyakan. Jangan justru kesenangan dengan kehadiran-kehadiran itu. Walaupun dia seperti wajah orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Itu penyamaran. Menyamar menjadi malaikat terang. Padahal itu iblis, roh jahat yang menyamar menjadi wajah orang tua kita, wajah nenek kita, datang di alam roh, penglihatan mimpi atau apa kita. Minta kopi, itu tadi jangan kita turuti. Bikinkan kopi, bikinkan apa itu yang bubur itu, dibikinkan, ditaruh di pojok-pojok rumah. Dengar baik-baik kalian ini ya, supaya kalian tidak terjebak ini. Dibikinkan di lepek kecil, taruh di pojok-pojok rumah untuk kasih makan. Ngapain ngasih makan roh jahat? Walaupun dia datang menghampiri kita seperti wajah nenek kita. Lah, kita nggak ada hubungannya lagi dengan orang yang sudah mati. Gitu. Orang mati nggak ada hubungannya dengan orang yang hidup. Kalau kecuali dia, nih, kecuali dia sudah mati di dalam Tuhan, itu sudah sorga, tempatnya di sorga, langsung dia diangkat oleh para malaikat. Gitu loh. Tapi kalau dia mati di luar Tuhan, terus ada yang datangin, serupa dengan wajah nenek kita, minta ini dan itu, jangan diladeni. Jangan kita malah tambah sayang, malah kita keingatan. Itu supaya kita dibawa cepat-cepat juga meninggal. Nah saat meninggal kita masih di luar Tuhan, hidup belum bertobat, hidup dalam dosa, ya kita juga nggak punya tempat di sorga. Langsung dihakimi. Ya kita bersyukur kalau kita dikasih karunia ketajaman penglihatan itu. Tapi kita harus bisa membedakan roh itu yang datangin siapa. Menyerupai orang tua kita. Padahal itu roh orang mati. Jadi jangan bersahabat dengan roh orang mati. Menyembah-nyembah kuburan. Ya nggak masalah kita datang mau nebas-nebas kuburan. Mau baik-baikin kuburan.
Tapi yang nggak usah segitunya juga, melebihi dari rumah istana kita yang di rumah. Nggak ada yang salah kita mengenang almarhum siapakah yang sudah terlebih dahulu meninggal kita. Ya kita tebas kuburannya, kita baikin, tapi kita bukan menyembah-menyembah kuburan itu, karena di dalam kuburan itu apa sih isinya? Tulang belulang. Rohnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah bertobat, menerima keselamatan, ya rohnya sudah diangkat oleh malaikat. Ngapain minta-minta doa? Kayak ibu dulu, ibu nggak ngerti apa-apa, minta doa untuk ulang tahun, minta rezeki aja, nyembah-nyembah di kuburan. Nek, tolong doakan aku, Nek, aku mau ulang tahun. Halo, dengar baik-baik. Nek, ngelus-ngelus kuburan, doakan aku ya, aku mau ulang tahun. Loh, ngapain minta doa sama orang yang di dalam kuburan, sama tulang belulang dalam kuburan? Minta doa ya sama Tuhan. Kok minta doa sama orang yang ada di kuburan? Nek, doakan aku, minta rezeki. Makanya kalau kita sering begitu, kita bersahabat dengan roh orang mati. Datanglah dia menghampiri kita, minta kopi, minta beras, minta apa? Minta jarit, minta bahalai, minta jimat. Dia bilang ketinggalan jimatnya. Nggak secara kebetulan kita diajak bicara tentang ini ya, tentang roh orang mati. Makanya tadi bau aroma itu lewat. Memang diarahkan tuh kita bicara tentang roh orang mati. Nggak perlu minta doa di kuburan itu. Ya minta doalah sama Tuhan. Kalau keluarga kita sudah meninggal dalam Tuhan, ya nggak ada gentayangan lagi rohnya. Yang gentayangan itu roh jahat menyerupai, menyamar wajah keluarga kita, sehingga kita memikirkan terus, mengganangi terus yang sudah mati diganang terus, lalu kita mau ikut ke kuburan, mau ikut mati juga, aku cepat-cepat mati lah. Kalau belum waktunya mati oleh Tuhan kok, kita masih punya tanggung jawab yang harus dikerjakan di dunia ini, yang jangan kita paksakan harus cepat mati, ikut masuk dalam kuburan sana. Itu loh. Hal-hal seperti itu. Ya. Kita dalam dunia pelayanan pun, ya kita bersyukur Tuhan kasih ketajaman roh itu. Tapi bukan untuk kita tujuan menghakimi, menjas. Saat melihat contoh ada jin mungkin di belakangnya si A, si B, dia lalu keburu menjas, menghakimi orang. Bilangnya si A, si B itu yang bawa jin di belakang dia ketika dia melihat. Belum tentu kalau dalam dunia pelayanan begitu. Mungkin juga karena dia dipercayakan Tuhan bergerak di bidang pelayanan khusus untuk pelepasan. Karena roh jahat nggak suka dia bergerak di bidang itu, makanya roh jahat selalu berkeliling, mengaung-ngaung, mencari mangsa, mencari rumah yang bisa tempat dia tinggali lagi, masuk dia ke orang itu. Karena dia selalu mendoakan orang yang kerasukan mungkin, lalu roh jahat ada berkeliling belakangnya. Tapi kan pertanyaannya, bisa dirasuki nggak? Roh jahat yang ada di belakang dia itu tadi. Jangan kita keburu menghakimi si A, si B pembawa jin di belakang dia. Itu loh. Belum tentu juga. Makanya kenapa karunia penglihatan kita bukan untuk menghakimi, menjatuhkan orang, membuat lemah orang, semangat orang. Semua itu untuk membangkitkan. Berilah pengertian, pemahaman yang bisa dimengerti, yang membuat orang lain bangkit. Dalam bidang apapun bangkit. Kita justru lebih suka melihat kebangkitan seseorang. Ya, kalian itu sebenarnya sudah Tuhan kasih bibit benih sejak kalian dari dalam rahim ibu kalian itu. Karunia ketajaman roh itu. Kayak Yati kan sering bilang, Bu, aku ada melihat bilangnya. Awak sebukuan, ganal, hirang. Sebukuan tuh artinya badan besar. Hitam, dia bilang. Masuk ke dalam tubuhku. Nah, Yati sering ngadu begitu, itu artinya Yati dikasih Tuhan karunia ketajaman roh. Tapi pertanyaannya, kalian harus bisa untuk mengusir roh jahat itu supaya tidak merasuki kalian. Supaya tubuh kalian itu yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, tubuh kalian itu sebagai tempat dan bait tempat tinggal roh Allah, roh Tuhan, roh Allah di dalamnya. Jadi bukan tempat tinggal roh jahat di dalam kalian, sehingga hidup kalian dituntun, digerakkan oleh roh jahat. Tubuh kalian itu dituntun oleh roh Tuhan. Biar roh Tuhanlah yang ada di dalam kalian. Bukan roh yang sebukuan yang pian lihat itu. Diusir. Aku bukan milikmu, gitu loh. Aku milik Tuhan. Kenapa dia selalu mau merasuki Yati? Ya karena kan Yati tadinya kan dibebaskan dari belenggu-belenggu itu, dilepaskan dari ikatan-ikatan itu. Makanya dia berusaha lagi ingin masuk, ingin mengambil, karena dia bilang ini milikku.
bilang sebukuan tadi tuh. Bilang yang badan besar tadi tuh. Ini milikku, dia bilang. Dia nggak mau kalau Yati itu diselamatkan. Makanya kenapa Yati harus peperangan, harus melawan, Ti. Dengan cara ya kalau nggak ngerti ya apa yang ibu sampaikan itu diterapkan di praktek. Paling tidak kalau mau tidur itu harus berdoa. Nggak usah panjang kah kata-kata doa. Pendek aja. Tutup bungkus, lindungi aku. Lindungi sanak saudara keluargaku. Di ruangan tempat tidurku ini. Para malaikat Tuhan yang menjaga, mengawal. Berkemah di sekeliling aku, tembok berapi Tuhan yang memagari, mengelilingi di sekeliling tempat tidur aku. Tidak ada satupun kuasa kegelapan maupun binatang berbentuk apapun, tikus, ular, kalajengking, apa yang ingin menghantam, mengganggu, mengacau. Gitu. Bisa kan pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dipahami. Ya. Semua agama pasti mengajarkan ke orang untuk berdoa. Kok semua kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Mau agama manapun, suku manapun kita, kalangan manapun kita, latar belakang manapun kita. Karena kita ciptaannya Tuhan, kita semua sama kok di hadapan Tuhan. Gitu. Diajarkan bagaimana cara kita memperlakukan. Bukan kita hanya mau menghormati, menyembah-nyembah orang yang kaya raya berduit, yang bajunya rapi, yang rembes sekalipun, gembel sekalipun di jalanan sana, kita harus menghargai dia. Itulah yang dikatakan kita melayani Tuhan. Ada banyak juga orang melakukan misi yang mulia itu. Mereka punya kepercayaan itu, menggunakan baju-baju yang compang-camping, rembes di jalanan. Ketika kita ketemu lalu kita sepak dia, lalu kita tendang dia. Karena dia pakai baju compang-camping. Karena kita lihat dia orang tidak punya pendidikan. Padahalnya banyak orang di pinggir-pinggir jalan, di jalanan sana, di kebun-kebun, di hutan itu yang ibu jumpai. Dari cara bicaranya ternyata dia orang sesungguhnya punya pendidikan. Makanya kenapa itu mendidik kita untuk kita memperlakukan orang itu sama. Bukan saat kita ketemu orang yang baju compang-camping rembes lalu kita semena-mena begitu. Ternyata kan orang yang compang-camping rembes ternyata dia tadinya orang berdedikasi, punya pendidikan. Hanya saja mungkin dia melakukan tugas mulianya dia. Penyamaran juga mungkin bisa. Makanya lakukan apa yang menjadi bagian kita di jalan sana. Mau ketemu sama orang yang rapi kah? Mau orang gembel kah kita ketemu di jalan? Tetap kita melakukannya dengan cara pola hidup sikap kita yang sama, tutur kata kita yang sama, memperlakukan mereka. Ya kan? Kita mana tahu juga kalau di pinggir jalan dia melakukan tugas mulia yang dari Tuhan. Visi misinya dia yang mulia. Tapi bajunya compang-camping rembes gembel. Mana kita tahu? Justru orang-orang itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi penghuni kerajaan sorga. Makanya kenapa pelacur, pemabok, penjudi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia diselamatkan oleh Tuhan. Kalaupun dia juga compang-camping gembel di jalan, bukan berarti belum tentu juga dia orang yang memang benar-benar seperti itu. Bisa juga dia memang karena dia melakukan tugas dia yang mulia. Gitu loh. Untuk apa? Untuk memberantas yang jahat. Tapi dia dengan cara bukannya kita harus menjas, menghakimi, menghajar dia, enggak. Ya kita didik dan kita bina dia. Supaya dia bisa bertobat, berubah dari kesalahan masa lalunya dia. Dari kehidupan lamanya dia. Kalaupun kita ketemu juga orang yang rembes, yang gembel di jalan tuh. Kalau memang hati kita tergerak, punya belas kasihan, berempati, memiliki hati Tuhan, roh Tuhan, ya kita lakukan, kita kerjakan, kita berbuatlah apa yang kita mampu, apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita tolong, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Walaupun terlihat dia lengkap punya organ tubuh, kita lihat dia masih bisa bekerja, tapi kalau hati kita tergerak untuk nolongin dia, ya tolonglah dia dengan hati yang ikhlas, bukan kita bersungut-sungut lalu mengeluarkan perkataan, aku tadi nolongin dia karena takut mungkin mobilku dipecahin kacanya. Aku tadi nolongin dia kok nyesal ya. Padahal kan dia punya tangan, punya kaki, bisa aja kerja. Gitu. Jadi jangan setelah kita tolong dia, jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang bersungut-sungut, yang tidak ikhlas. Mengungkit itu, gitu loh. Ya tolonglah dengan ikhlas kita. Biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan kepada orang tersebut. Kalaupun kita tolong dia, misalnya kita kasih duit dia.
Lalu uangnya dia pakai untuk apa kepada hal yang tidak berguna misalnya, tanpa kita tahu. Nah, biar itu urusan dia dengan Tuhan. Dan Tuhan juga lihat melalui kita yang sudah memberi menolong dia. Saat hati kita tulus ikhlas menolong dia, Tuhan akan menjawab karena itu suatu doa di hadapan Tuhan. Tuhan akan jawab doa kita itu tadi. Sehingga orang itu mengalami perubahan hidup melalui pemberian kita walaupun hanya 5.000 kah? Hanya mungkin gorengan pisang goreng satu biji kah? Kita kasih untuk dia. Jangan kita setelah tolongi dia. Ya kalau mau tolong, kalau enggak. Kalau ngelihatin dia masih lengkap organ tubuhnya dia. Ya kalau kita menganggap jangan nolongin dia karena itu melatih dia untuk malas, ya didiklah dia. Binalah dia, ajarkan dia. Siapkan lapangan pekerjaan untuk dia. Latih dia supaya dia memiliki keahlian skill. Buka tempat dia bekerja untuk menyalurkan potensi, karunia, bakat mereka melalui berbagai-bagai dimensi, berbagai-bagai bidang apapun itu. Semua. Kalau dia memang dia pintar menyanyi, suaranya bagus di pinggir jalan sana, dia menjadi pengamen, bagus suara. Ya rekrutlah dia, rangkul dia, bina dia, siapkan wadah, tempat, fasilitas untuk mereka menyalurkan vokal suara mereka yang merdu, yang bagus itu tadi. Tersalurkan bakat mereka. Nah, harusnya kita berkontribusi melalui apa yang bisa kita bisa. Saling bekerja sama, topang menopang, bahu membahu, tolong menolong. Itulah sebagai anak bangsa, walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda suku agama. Ya, harus kita berbuat sesuatu. Kalau kita nggak punya apa-apa gitu loh. Ya kita harus action, bergerak. Melalui apa yang bisa kita bisa. Mungkin saran, nasihat, menyapa pun, senyum pun, kita jalan di pinggir jalan, di jalan sana senyum. Itu sudah ibadah, menjadi berkat. Karena apa yang kita bawa, spirit kita bawa, pengaruh yang kita bawa itu akan membuat orang lain impartasi buat orang juga. Walaupun dari yang sederhana. Ya. Lakukan itu melalui apa yang bisa kita bisa. Kalaupun kita harus memberi, lalu banyak yang melihat kita memberi, ya Tuhan itu punya cara. Supaya apa? Supaya memberi contoh. Semua yang dikerjakan, intinya, tujuannya semua yang dikerjakan, walaupun kita memberi, dilihat banyak orang. Itu semua punya tujuan maksud untuk mengajari, mendidik orang lain, supaya orang lain juga bisa memiliki hati yang memberi, bukan selalu menerima. Yang penting yang kita kerjakan itu, kita dengan tulus ikhlas, dari dalam lubuk hati kita yang dalam, itu yang kita kerjakan dulu. Walaupun dilihat orang banyak nih kita memberi. Kalau memang kita harus berada di tengah orang, ya berarti kita memang dilihatin orang memberi. Kayak gitu. Semua apa yang dikerjakan itu semua bersifatnya, tujuannya membangun dan mendidik orang. Itu ya, kepada hal-hal yang baik dan benar.